Ya oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Oke, di video kali ini saya akan rekomendasikan aplikasi pinjaman online ilegal yang tanpa verifikasi wajah dan mudah cair, dan juga cepat untuk di ACC-nya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung buka saja Play Store-nya. Bagi kalian yang belum tahu, di sini nama aplikasinya Abadi Dana Dompet. Dibuat di company Abadi Dana. Kayak seperti ini ya aplikasinya. Nah, di sini untuk ulasannya saya kasih tahu di sini aplikasi pinjaman online ini baru saja rilis ya, dan kalian lihat di sini ulasannya 582 ya, dan ratingnya 3, dan baru di download juga baru 5000 download ya. Dan di sini aplikasinya aplikasi baru rilis ya. Aplikasi baru rilis itu buruan kalian pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ya. Karena aplikasi pinjaman ilegal ini kalian jangan takut diteror ya, diteror, atau jangan takut di teror atau di telepon gitu ya. Kalian jangan takut karena aplikasi ini aplikasi pinjaman online yang ilegal. Karena aplikasi pinjol yang ilegal itu ya aplikasi yang belum terdaftar oleh OJK ya. Dan di sini untuk iklan yang disarankan di sini 100% persetujuan online. Pengajuan hanya butuh KTP. Ya, oke. Hanya butuh KTP ya, tidak menggunakan verifikasi wajah ya. Di sini hanya membutuhkan KTP. Sahabat finansial, kepercayaan Anda. Perlindungan total terhadap privasi data Anda. Ya, di sini untuk selanjutnya tentang aplikasinya, di sini bagian yang paling penting ya. Di sini saya akan membacakan sesingkat mungkin ya. Abadi Dana adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Koinko Indonesia yang telah terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta telah terdaftar di Kominfo sebagai penyelenggara sistem elektronik. Nanti saya akan cek juga di Kominfo-nya gimana aplikasi pinjaman online itu. Di sini ada visi dan misi Koperasi Simpan Pinjam Koinko Indonesia adalah untuk membantu anggota koperasi memenuhi kebutuhan keuangan dan membantu anggota dalam mengajukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Koinko Indonesia. Tentang Koperasi Simpan Pinjam Koinko Indonesia, Anda perlu mengetahui ini. Dan di sini kalian bisa baca-baca terlebih dahulu. Dan di sini untuk syarat-syarat mengajukan pinjamannya, mengisi formulir permohonan pinjaman, fotokopi identitas diri berupa KTP ya, seperti biasa. Fotokopi kartu keluarga kalau diminta ya. Kalau tidak diminta, kalian tidak usah ngefoto kartu keluarga ya. Di sini kalau diminta fotokopi rekening listrik, kalau diminta. Kalau tidak diminta ya kalian ya jangan gitu. Fotokopi buku pensiun kalau diminta juga. Oke, nah untuk selanjutnya saya akan kasih tahu kalian tentang aplikasi pinjaman online di berita Kominfo-nya ya. Bentar guys. Nah, di sini ya, kominfo.go.id dengan berjudul Kominfo jangan takut diteror debt kolektor fintech ilegal. Nah, sini artikelnya saya akan bacakan. Jakarta belakangan ini ramai di media sosial soal aksi tidak manusiawi dari debt kolektor pentagihan fintech lending. Mereka mendagih dengan meneror hingga mengakses data pribadi peminjam. Namun Samuel Abrijani, penggarapan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kemenkominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia Senin tanggal 26 bulan 11 tahun 2018. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar ya tak perlu bayar, mereka ilegal. Kenapa harus takut kan mereka ilegal, ujar Samuel. Samuel menambahkan saat ini sudah 341 fintech ilegal yang websitenya dimatikan Kemenkominfo. Sebelumnya, Asosiasi Fintech Indonesia telah menyatakan aksi debt collector yang menagih peminjam yang tak manusiawi bukan anggota mereka. Artinya, fintech tersebut tidak terdaftar di OJK atau anggota fintechnya syaratnya harus terdaftar di OJK. Nah, kita kembali lagi ya. Nah, di sini kan tidak ada nih di iklannya. Di sini biasanya ada ikon OJK gitu yang merah itu. Biasanya ada ikon OJK. Nah, itu pinjaman online yang sudah diawasi oleh OJK ya. Ya itu guys perbedaannya. Oke, nah di sini saya akan masuk ke aplikasinya ya. Untuk tampilannya gimana, cara ajukannya gimana. Nah, di sini jumlah maksimumnya 8 juta ya. Di sini ada menu saya mau bayar, di sini ada catatan pinjaman. Nah, untuk ajukannya kalian klik saja ajukan sekarang, izinkan saja. Bentar guys, izinkan ya. Bentar login dulu. Lalu apa? Nah, di sini saya sudah masuk ya di informasi data dirinya. Lengkapi informasi data diri, dapatkan limit lebih tinggi. Nah, di sini ada 4 langkah ya. Ada 4 langkah di sini: tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan alamat wilayah, alamat jalan. Sini kalian mengisi sesuai KTP ya, sama persis sama di KTP kalian ya. Dari tanggal lahir, jenis kelamin, dan status perkawinan. Ini diisi sesuai KTP kalian ya. Oke guys, sampai di sini saja review dan rekomendasi dari saya. Jangan lupa subscribe video ini dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.